Kisah ini dimulai bukan dengan suara, bukan dengan keramaian, tapi dengan keheningan yang begitu dalam. Bayangkan sebuah pagi yang belum benar-benar pagi. Langit masih gelap, udara terasa dingin, dan dunia seakan berhenti sejenak dari hiruk-pikuknya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan manusia, hanya angin pelan yang berhembus dan detak waktu yang terus berjalan tanpa kita sadari. Di momen itulah Allah membuka surah ini dengan sebuah sumpah yang luar biasa. Demi Fajar. Fajar bukan sekedar pergantian waktu dari malam ke siang. Ia adalah simbol harapan setelah gelap, cahaya setelah kegelapan, dan awal baru setelah berakhirnya sesuatu. Seolah Allah ingin menarik perhatian kita, menghentikan langkah kita sejenak dan berkata, "Perhatikan, ada sesuatu yang sangat penting yang akan aku sampaikan." Lalu Allah melanjutkan sumpahnya dengan menyebut malam-malam tertentu, waktu-waktu yang penuh makna yang seringkali justru dilewatkan oleh manusia tanpa kesadaran. Waktu-waktu di mana doa lebih dekat untuk dikabulkan, waktu di mana hati lebih mudah untuk kembali, namun justru sering diabaikan. Suasana yang dibangun di awal ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan untuk merenung, karena kisah yang akan kita masuki bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang diri kita sendiri. Perlahan, latar cerita mulai bergeser. Dari keheningan fajar, kita dibawa menembus waktu jauh ke masa lalu, ke sebuah era di mana manusia hidup dalam kekuatan dan kejayaan yang luar biasa. Kita diperkenalkan dengan kaum Ad, sebuah kaum yang dikenal sangat kuat, tubuh mereka tinggi, fisik mereka tangguh, dan peradaban mereka begitu megah. Mereka membangun kota dengan tiang-tiang tinggi yang belum pernah ada tandingannya pada masa itu. Ketika orang lain hidup sederhana, mereka hidup dalam kemewahan. Ketika yang lemah, mereka merasa paling kuat. Lalu ada kaum Tsamud, kaum yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka memahat gunung menjadi rumah. Bayangkan, bukan sekedar membangun dari tanah atau kayu, tapi mengukir batu-batu besar menjadi tempat tinggal yang kokoh dan indah. Mereka bukan hanya kuat, mereka cerdas, mereka maju dalam teknologi pada zamannya. Dan kemudian kita sampai pada sosok yang begitu terkenal dalam sejarah. Fir'aun, seorang penguasa besar dengan kerajaan luas, pasukan yang kuat, dan kekuasaan yang hampir tak terbatas. Dia bukan hanya seorang raja, dia bahkan mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Kesombongannya melampaui batas. Kekuasaannya membuatnya lupa bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Semua tokoh dan kaum ini memiliki satu kesamaan. Mereka berada di puncak kejayaan dunia. Jika kita melihat dari sudut pandang manusia biasa, mereka adalah definisi dari kesuksesan. Kaya, kuat, berpengaruh, dan ditakuti. Namun suasana dalam cerita ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang ganjil. Di balik semua kemegahan itu, tersimpan benih kehancuran. Di balik kekuatan itu, ada kesombongan yang perlahan tumbuh. Dan di balik kemajuan itu, ada hati yang mulai menjauh dari kebenaran. Disinilah suasana mulai terasa tegang, meski belum ada kehancuran yang terjadi. Kita seperti berdiri di tepi jurang, melihat keindahan di depan mata, tapi juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang akan terjadi. Surah ini tidak langsung menceritakan kehancuran mereka, tapi justru memperkenalkan mereka dengan cara yang membuat kita kagum terlebih dahulu. Seolah Allah ingin kita memahami bahwa kehancuran tidak selalu dimulai dari kelemahan, tapi seringkali justru dari kekuatan yang disalahgunakan. Dan tanpa kita sadari, pengenalan ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita juga. Karena di zaman sekarang,
manusia juga memiliki kekuatan masing-masing. Ada yang kuat dengan hartanya, ada yang kuat dengan jabatannya, ada yang kuat dengan ilmunya, dan ada yang merasa cukup dengan dirinya sendiri tanpa membutuhkan petunjuk dari Al-Quran. Suasana fajar di awal tadi kini terasa semakin dalam maknanya. Ia bukan hanya latar, tapi peringatan halus bahwa setiap hari kita diberi kesempatan untuk memulai ulang, namun tidak semua orang menyadari itu. Dan seperti kaum-kaum terdahulu, manusia seringkali baru tersadar ketika semuanya sudah terlambat. Di titik inilah cerita benar-benar siap untuk bergerak. Tokoh-tokoh sudah diperkenalkan, latar sudah dibangun, dan suasana sudah mulai menegang. Sebuah perjalanan panjang akan dimulai, perjalanan yang akan mengungkap bagaimana kejayaan bisa berubah menjadi kehancuran dan bagaimana manusia diuji tanpa mereka sadari. Namun, di balik semua kemegahan yang telah kita lihat, sesuatu mulai berubah. Perlahan, hampir tak terasa, tapi pasti. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja. Kaum Ad tetap berdiri dengan kekuatan mereka. Kaum Samud terus memahat gunung dengan keahlian luar biasa. Dan Fir'aun masih duduk di singgasana megahnya, dikelilingi kekuasaan tanpa batas. Tapi jauh di dalam hati mereka, muncul satu hal kecil yang lama-kelamaan tumbuh, membesar, dan mulai menguasai segalanya. Kesombongan. Bukan kesombongan yang langsung terlihat, melainkan yang halus, yang perlahan membisikkan, "Kamu hebat, kamu kuat, kamu tidak butuh siapapun." Dan dari situlah konflik mulai lahir. Manusia mulai lupa bahwa semua yang mereka miliki bukanlah milik mereka sepenuhnya. Mereka mulai merasa bahwa kekuatan adalah hasil usaha mereka sendiri, bahwa kekayaan adalah bukti kehebatan mereka, dan bahwa kehidupan ini sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Padahal, semua itu hanyalah titipan. Disinilah Al-Quran menggambarkan sebuah sifat manusia yang sangat dalam dan sangat jujur. Ketika seseorang diberi kelapangan rizki, ia berkata dengan penuh bangga, "Tuhanku memuliakanku." Namun ketika hidup mulai terasa sempit, ketika rizki kerasa berkurang, ia langsung berubah dan berkata, "Tuhanku menghinakanku." Seolah-olah nilai dirinya diukur hanya dari apa yang ia miliki. Inilah awal dari konflik yang sebenarnya. Bukan sekedar antara manusia dan keadaan, tapi antara manusia dan cara pandangnya terhadap hidup. Karena mereka tidak melihat kekayaan sebagai ujian, dan tidak melihat kesulitan sebagai ujian juga. Mereka hanya melihat hasil, bukan makna. Perlahan, perubahan ini mulai terlihat dalam tindakan. Kaum yang dulu kuat, kini menggunakan kekuatannya untuk menindas. Kaum yang dulu cerdas, kini menggunakan ilmunya untuk kepentingan diri sendiri. Dan penguasa yang dulu dihormati, berubah menjadi tiran yang ditakuti. Nilai-nilai kemanusiaan mulai hilang. Anak yatim yang seharusnya dilindungi, justru diabaikan. Orang miskin yang seharusnya dibantu, malah dibiarkan kelaparan. Harta yang seharusnya dibagi, justru dikumpulkan dengan rakus. Bahkan bukan sekedar mengumpulkan, mereka mulai mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Harta bukan lagi alat, tapi menjadi tujuan hidup. Bayangkan sebuah masyarakat, di mana semua orang hanya peduli pada dirinya sendiri, di mana kekayaan menjadi ukuran utama, dan kepedulian dianggap kelemahan. Sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang penuh dengan ego dan keserakahan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka tidak merasa bersalah. Mereka merasa benar, mereka merasa aman, mereka merasa semua akan baik-baik saja. Disinilah ketegangan mulai terasa lebih kuat, karena kita sebagai penonton mulai melihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Kita mulai sadar bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan menuju kehancuran. Namun mereka masih tertawa,
masih merasa hebat, masih melangkah tanpa rasa takut, seolah-olah tidak akan ada konsekuensi. Padahal, setiap langkah mereka semakin mendekatkan mereka pada sesuatu yang besar, sesuatu yang tak terhindarkan. Konflik ini bukan lagi kecil. Ia telah menyebar, mengakar dalam hati, dan mulai membentuk sebuah sistem kehidupan yang rusak. Dan di titik ini, kita mulai bertanya dalam hati, jika semua ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi? Apakah kekuatan mereka akan menyelamatkan mereka? Apakah kekayaan mereka akan melindungi mereka? Ataukah justru semua itu akan menjadi alasan kehancuran mereka? Satu hal yang pasti, ketika manusia mulai melupakan tujuan hidupnya dan menggantikannya dengan kesombongan serta keserakahan, maka kehancuran bukan lagi kemungkinan. Ia hanya tinggal menunggu waktu. Dan tanpa mereka sadari, waktu itu sudah semakin dekat. Dan benar saja, apa yang sebelumnya hanya terasa sebagai kesalahan kecil, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Kesombongan yang dulu hanya berbisik, kini telah menjadi suara yang menguasai hati. Keserakahan yang dulu tersembunyi, kini menjadi gaya hidup yang dibanggakan. Kaum Ad tidak lagi sekedar merasa kuat. Mereka mulai menantang siapapun yang berbeda. Mereka membangun bukan untuk kebaikan, tapi untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Kaum Tsamud tidak lagi menggunakan kemampuan mereka untuk bertahan hidup, melainkan untuk memperkuat kesombongan mereka. Gunung-gunung yang mereka pahat bukan lagi simbol kecerdasan, tapi simbol keangkuhan. Dan Fir'aun, ia telah melampaui batas yang bahkan sulit dibayangkan. Ia tidak hanya menindas, tidak hanya berkuasa, tapi mulai mengklaim sesuatu yang bukan haknya sama sekali. Ia berkata dengan penuh kesombongan, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Kalimat itu bukan hanya ucapan, ia adalah puncak dari hati yang telah tertutup sepenuhnya. Di titik ini, konflik tidak lagi tersembunyi. Ia terlihat jelas, nyata, dan menyebar ke seluruh lapisan kehidupan. Masyarakat berubah. Yang kuat semakin menekan yang lemah, yang kaya semakin menguasai yang miskin, yang berkuasa semakin menutup telinga dari kebenaran, dan yang paling menyedihkan, orang-orang yang seharusnya bisa bangkit justru mulai terbiasa dengan keadaan itu. Ketidakadilan menjadi hal biasa, keserakahan menjadi budaya, dan kebenaran perlahan dilupakan. Disinilah Al-Quran memberikan gambaran yang begitu tajam bahwa masalahnya bukan sekedar pada tindakan, tapi pada hati yang telah kehilangan arah. Namun, di tengah semua itu, peringatan sebenarnya sudah datang. Tanda-tanda mulai muncul, bukan langsung berupa kehancuran, tapi berupa kesempatan untuk kembali. Namun, seperti yang sering terjadi, peringatan itu diabaikan. Mereka menganggap semuanya baik-baik saja. Mereka merasa terlalu kuat untuk jatuh, terlalu besar untuk dihancurkan. Dan disinilah ketegangan mencapai tingkat yang lebih dalam, karena kita tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Bahwa setiap kezoliman yang terus dibiarkan, setiap kesombongan yang terus dipelihara, tidak akan hilang begitu saja. Ia menumpuk, seperti awan gelap yang perlahan berkumpul di langit, tanpa suara, tanpa peringatan keras, tapi membawa badai besar yang tak terhindarkan. Bayangkan langit yang awalnya cerah, perlahan berubah menjadi gelap. Angin mulai terasa lebih dingin, udara menjadi berat, dan suasana menjadi mencekam. Namun orang-orang di bawahnya masih tertawa, masih sibuk dengan urusan mereka, masih merasa bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Padahal badai itu sudah sangat dekat. Dan di titik inilah pertanyaan besar mulai muncul dalam hati kita.
Apa yang akan terjadi ketika semua ini mencapai batasnya? Apa yang akan terjadi ketika kesombongan tidak lagi bisa ditoleransi? Dan apa yang akan terjadi ketika Allah memutuskan bahwa cukup sudah? Karena satu hal yang pasti, Allah tidak pernah zolim. Namun ketika manusia terus-menerus melampaui batas, maka keadilannya pasti akan datang. Dan ketika itu terjadi, tidak ada kekuatan yang bisa menahan, tidak ada kekayaan yang bisa menyelamatkan, dan tidak ada kekuasaan yang bisa melindungi. Semua yang mereka banggakan akan menjadi tidak berarti. Semua yang mereka anggap sebagai pelindung akan runtuh dalam sekejap. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali dengan mudah. Inilah titik di mana cerita berubah dari sekedar peringatan menjadi ancaman yang nyata. Dan kini kita hanya tinggal menunggu satu hal. Kapan semuanya akan benar-benar terjadi? Dan akhirnya, apa yang selama ini hanya terasa sebagai ancaman, benar-benar terjadi. Tidak ada lagi tanda samar, tidak ada lagi kesempatan yang tersisa. Segalanya datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Bayangkan sebuah pagi yang tidak lagi membawa ketenangan seperti fajar sebelumnya. Langit tidak perlahan memerah, melainkan seolah terbelah oleh kekuatan yang tak terlihat. Bumi yang selama ini mereka pijak dengan penuh kesombongan, tiba-tiba bergetar. Awalnya pelan, lalu semakin kuat, hingga tidak ada satupun yang bisa berdiri tegak. Tanah yang kokoh berubah menjadi guncangan tanpa kendali. Gunung-gunung yang dulu mereka banggakan, yang mereka pahat dan jadikan simbol kekuatan, mulai runtuh, hancur, menjadi debu yang beterbangan. Suara gemuruh memenuhi seluruh penjuru. Bukan suara biasa, tapi suara yang membuat hati bergetar. Suara yang membuat setiap jiwa sadar, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah awal dari akhir. Di saat itulah, semua kesombongan yang dulu memenuhi dada hilang seketika. Wajah-wajah yang dulu penuh kebanggaan berubah menjadi ketakutan. Mata yang dulu memandang rendah orang lain kini membesar karena panik. Kaki yang dulu melangkah dengan angkuh kini tak mampu berdiri. Mereka mencoba mencari pegangan, tapi tidak ada yang bisa dipegang. Mereka mencoba lari, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua yang dulu mereka anggap sebagai pelindung lenyap tanpa sisa. Istana-istana megah runtuh seperti tasir. Harta yang mereka kumpulkan seumur hidup tidak bisa menyelamatkan mereka. Pasukan yang mereka banggakan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Fir'aun, penguasa yang merasa dirinya paling tinggi, yang dulu memerintah tanpa rasa takut, kini berada di titik yang sama dengan rakyatnya. Tidak ada singgasana, tidak ada kekuasaan, tidak ada lagi yang bisa ia perintah. Semua setara di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Disinilah kebenaran itu benar-benar terlihat jelas, bahwa tidak ada satupun yang bisa melawan kehendak Allah. Namun, klimaks ini belum berhenti di situ, karena kehancuran dunia hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suasana berubah, seolah waktu berhenti, lalu berlanjut ke sebuah fase yang lebih dahsyat. Hari yang selama ini mereka abaikan, hari yang selama ini mereka anggap jauh, akhirnya datang. Hari kiamat. Digambarkan dalam Al-Quran sebagai hari di mana bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Bukan sekedar retak, bukan sekedar runtuh, tapi benar-benar dihancurkan tanpa sisa. Dan di saat itu, manusia dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa dihindari. Semua perbuatan mereka, semua pilihan mereka, semua kesombongan mereka
ditampilkan dengan jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan di titik itulah penyesalan mulai muncul. Namun bukan penyesalan biasa. Ini adalah penyesalan yang datang terlambat. Mereka berkata dengan suara yang penuh keputusasaan, "Andai saja dulu aku mempersiapkan sesuatu untuk hidupku ini." Kalimat sederhana, tapi penuh dengan rasa sakit yang tidak terlukiskan. Karena mereka akhirnya sadar bahwa kehidupan yang sebenarnya bukanlah yang dulu mereka jalani. Bahwa semua yang mereka kejar, semua yang mereka banggakan, ternyata tidak ada artinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada jalan untuk kembali. Waktu telah habis. Dan disinilah puncak ketegangan itu benar-benar terasa. Karena kita melihat sesuatu yang sangat kontras. Manusia yang dulu merasa paling kuat, kini menjadi yang paling lemah. Manusia yang dulu merasa paling kaya, kini tidak memiliki apa-apa. Manusia yang dulu merasa paling berkuasa, kini tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, mereka menyadari semuanya di saat tidak ada lagi yang bisa diubah. Inilah klimaks dari surah Al-Fajr. Bukan hanya tentang kehancuran fisik, tapi kehancuran kesadaran. Saat kebenaran akhirnya terlihat, namun sudah tidak bisa dimanfaatkan. Dan di titik ini, kita sebagai pendengar hanya bisa terdiam, membayangkan jika kita berada di posisi mereka, apa yang akan kita rasakan. Karena kisah ini bukan sekedar tentang mereka. Ini adalah cermin yang diam-diam sedang menunjukkan kemana arah kita sebenarnya. Setelah gelombang kehancuran yang begitu dahsyat, setelah bumi diguncang tanpa ampun, setelah manusia menyaksikan sendiri runtuhnya semua yang mereka banggakan, tiba-tiba suasana berubah. Tidak lagi gemuruh, tidak lagi teriakan panik, tidak lagi kekacauan yang mengguncangkan segalanya. Yang tersisa justru keheningan. Namun kali ini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang penuh dengan kesadaran, kesadaran yang datang terlambat. Manusia berdiri dalam diam. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada lagi yang bisa mereka ubah. Semua sudah terjadi. Di titik ini, ketegangan yang sebelumnya memuncak mulai menurun. Namun anehnya, rasa sesak justru semakin terasa. Karena kini mereka tidak lagi berhadapan dengan kehancuran di luar, melainkan dengan kenyataan di dalam diri mereka sendiri. Satu persatu mulai menyadari bahwa apa yang mereka kejar selama hidup ternyata tidak menyelamatkan mereka. Harta yang dulu mereka kumpulkan tanpa peduli halal atau haram tidak bisa menjadi pelindung. Kekuasaan yang dulu mereka banggakan tidak bisa memberi pertolongan. Bahkan hubungan, koneksi, dan segala bentuk kekuatan dunia hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah diri mereka sendiri dan semua yang pernah mereka lakukan. Di sinilah Al-Quran menggambarkan sebuah momen yang sangat dalam, sebuah momen yang bukan lagi tentang tindakan, tapi tentang penilaian. Manusia mulai melihat hidupnya bukan dari apa yang mereka miliki, tapi dari apa yang mereka lakukan. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat dengan jujur. Bayangkan, seseorang yang selama hidup merasa dirinya berhasil, merasa dirinya hebat, merasa berada di atas segalanya, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa semua itu hanyalah ilusi.
Betapa beratnya momen itu. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Aku akan berubah." Karena waktu untuk berubah sudah berakhir. Namun, di tengah suasana yang berat itu, ada sesuatu yang berbeda mulai terasa. Tidak semua jiwa merasakan ketakutan yang sama. Di antara lautan manusia yang dipenuhi penyesalan, ada sekelompok kecil yang justru merasakan ketenangan. Wajah mereka tidak dipenuhi panik, hati mereka tidak diliputi kegelisahan. Mengapa? Karena mereka telah mengenali momen ini bahkan sebelum ia datang. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak terjebak dalam kesombongan, tidak larut dalam keserakahan, dan tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Ketika yang lain mengumpulkan harta tanpa batas, mereka berbagi. Ketika yang lain menutup mata terhadap penderitaan, mereka peduli. Ketika yang lain merasa cukup dengan dirinya sendiri, mereka selalu merasa membutuhkan Allah. Dan kini, semua pilihan itu mulai menunjukkan hasilnya. Perbedaan yang dulu tidak terlihat jelas, sekarang menjadi sangat nyata. Yang dulu dianggap lemah, justru menjadi kuat. Yang dulu dianggap biasa saja, justru menjadi istimewa. Sementara yang dulu dipuja, kini terdiam tanpa daya. Inilah bagian yang paling halus, namun paling menyentuh. Karena setelah semua ketegangan, semua kehancuran, yang tersisa bukan hanya rasa takut, tapi juga keadilan. Keadilan yang sempurna. Setiap jiwa mendapatkan apa yang telah ia tanam, tidak lebih, tidak kurang. Dan di titik ini, cerita mulai terasa lebih tenang, meski masih dipenuhi emosi yang dalam. Karena kita melihat dua kemungkinan akhir yang sangat berbeda, namun ditentukan oleh hal-hal yang sering dianggap kecil saat hidup di dunia. Senyum yang tulus, sedekah yang diam-diam, kesabaran dalam ujian, dan keikhlasan dalam beribadah. Semua itu yang dulu mungkin terasa ringan, kini menjadi sangat berharga. Sebaliknya, kesombongan kecil, ketidakpedulian, dan cinta dunia yang berlebihan, yang dulu terasa biasa, kini menjadi beban yang sangat berat. Disinilah kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa besar yang kita capai, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Dan perlahan, dari keheningan yang penuh kesadaran itu, cerita mulai bergerak menuju sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih lembut, lebih menenangkan. Sebuah panggilan yang hanya akan didengar oleh mereka yang siap. Dan disitulah bab selanjutnya akan dimulai. Setelah gelombang kehancuran yang begitu dahsyat, setelah bumi diguncang tanpa ampun, setelah manusia menyaksikan sendiri runtuhnya semua yang mereka banggakan, tiba-tiba suasana berubah. Tidak lagi gemuruh, tidak lagi teriakan panik, tidak lagi kekacauan yang mengguncangkan segalanya. Yang tersisa justru keheningan. Namun kali ini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang penuh dengan kesadaran, kesadaran yang datang terlambat. Manusia berdiri dalam diam. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tidak ada lagi yang bisa mereka ubah. Semua sudah terjadi. Di titik ini, ketegangan yang sebelumnya memuncak mulai menurun. Namun anehnya, rasa sesak justru semakin terasa. Karena kini mereka tidak lagi berhadapan dengan kehancuran di luar, melainkan dengan kenyataan di dalam diri mereka sendiri. Satu persatu mulai menyadari bahwa apa yang mereka kejar selama hidup ternyata tidak menyelamatkan mereka. Harta,
yang dulu mereka kumpulkan tanpa peduli halal atau haram tidak bisa menjadi pelindung. Kekuasaan yang dulu mereka banggakan tidak bisa memberi pertolongan. Bahkan hubungan, koneksi, dan segala bentuk kekuatan dunia hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah diri mereka sendiri dan semua yang pernah mereka lakukan. Di sinilah Al-Quran menggambarkan sebuah momen yang sangat dalam, sebuah momen yang bukan lagi tentang tindakan, tapi tentang penilaian. Manusia mulai melihat hidupnya bukan dari apa yang mereka miliki, tapi dari apa yang mereka lakukan. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat dengan jujur. Bayangkan, seseorang yang selama hidup merasa dirinya berhasil, merasa dirinya hebat, merasa berada di atas segalanya, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa semua itu hanyalah ilusi. Betapa beratnya momen itu. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, "Aku akan berubah." Karena waktu untuk berubah sudah berakhir. Namun, di tengah suasana yang berat itu, ada sesuatu yang berbeda mulai terasa. Tidak semua jiwa merasakan ketakutan yang sama. Di antara lautan manusia yang dipenuhi penyesalan, ada sekelompok kecil yang justru merasakan ketenangan. Wajah mereka tidak dipenuhi panik, hati mereka tidak diliputi kegelisahan. Mengapa? Karena mereka telah mengenali momen ini bahkan sebelum ia datang. Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak terjebak dalam kesombongan, tidak larut dalam keserakahan, dan tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia. Ketika yang lain mengumpulkan harta tanpa batas, mereka berbagi. Ketika yang lain menutup mata terhadap penderitaan, mereka peduli. Ketika yang lain merasa cukup dengan dirinya sendiri, mereka selalu merasa membutuhkan Allah. Dan kini, semua pilihan itu mulai menunjukkan hasilnya. Perbedaan yang dulu tidak terlihat jelas, sekarang menjadi sangat nyata. Yang dulu dianggap lemah, justru menjadi kuat. Yang dulu dianggap biasa saja, justru menjadi istimewa. Sementara yang dulu dipuja, kini terdiam tanpa daya. Inilah bagian yang paling halus, namun paling menyentuh. Karena setelah semua ketegangan, semua kehancuran, yang tersisa bukan hanya rasa takut, tapi juga keadilan. Keadilan yang sempurna. Setiap jiwa mendapatkan apa yang telah ia tanam, tidak lebih, tidak kurang. Dan di titik ini, cerita mulai terasa lebih tenang, meski masih dipenuhi emosi yang dalam. Karena kita melihat dua kemungkinan akhir yang sangat berbeda, namun ditentukan oleh hal-hal yang sering dianggap kecil saat hidup di dunia. Senyum yang tulus, sedekah yang diam-diam, kesabaran dalam ujian, dan keikhlasan dalam beribadah. Semua itu yang dulu mungkin terasa ringan, kini menjadi sangat berharga. Sebaliknya, kesombongan kecil, ketidakpedulian, dan cinta dunia yang berlebihan, yang dulu terasa biasa, kini menjadi beban yang sangat berat. Disinilah kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa besar yang kita capai, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Dan perlahan, dari keheningan yang penuh kesadaran itu, cerita mulai bergerak menuju sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih lembut, lebih menenangkan. Sebuah panggilan yang hanya akan didengar oleh mereka yang siap. Dan disitulah bab selanjutnya akan dimulai. Dan akhirnya, semua menjadi jelas. Perjalanan panjang yang dimulai dari keheningan fajar yang membawa kita melihat kejayaan, kesombongan, kehancuran, hingga panggilan penuh kasih
kini sampai pada satu titik, pemahaman bahwa kisah dalam surah ini bukan sekadar tentang kaum Ad, Thamud atau Fir'aun, bukan hanya tentang masa lalu yang telah berlalu, tapi tentang kita, tentang pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari, yang diam-diam sedang membentuk akhir dari cerita hidup kita. Kini, tidak ada lagi rahasia. Kita telah melihat dua jalan yang sangat berbeda. Jalan pertama adalah jalan yang tampak indah di awal, dipenuhi kekuatan, harta, dan kebanggaan, namun perlahan membawa pada kesombongan dan akhirnya kehancuran. Jalan kedua mungkin terlihat biasa saja, tidak selalu dipenuhi kemewahan, tidak selalu mendapat pujian, namun penuh dengan kesabaran, keikhlasan, dan keimanan, dan justru berujung pada ketenangan yang abadi. Disinilah kita mulai bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah bagian dari cerita kita, kita sedang berada di jalan yang mana? Apakah kita sedang mengejar sesuatu yang hanya terlihat berharga, atau sesuatu yang benar-benar bernilai di hadapan Allah? Karena yang paling mengejutkan bukan saat kehancuran itu datang, melainkan saat kita sadar bahwa kita sebenarnya sudah diberi tanda sejak awal. Melalui waktu fajar, melalui pergantian siang dan malam, melalui setiap nikmat dan setiap ujian, semua itu adalah pesan yang seringkali kita abaikan. Dan kini, setelah semuanya terungkap, cerita ini tidak benar-benar berakhir, karena kelanjutannya ada pada kita. Setiap keputusan yang kita ambil setelah ini akan menentukan apakah kita akan menjadi bagian dari kisah kehancuran atau menjadi bagian dari jiwa yang tenang. Dan mungkin itulah makna terdalam dari semua ini, bahwa akhir cerita bukan ditentukan di akhir, tapi dimulai dari sekarang. Sahabat, dari kisah dalam Al-Quran Surah Al-Fajr, kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah. Kesombongan menghancurkan, sementara keikhlasan menyelamatkan. Jangan tunggu sampai penyesalan datang. Mulailah dari sekarang, dari hal kecil, dari hati yang ingin kembali. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekatmu. Tulis juga di komentar, kamu nonton dari kota mana? Insya Allah kami doakan satu persatu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, yang mungkin akan mengubah cara pandang hidupmu selamanya.